Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan Jarkawi dari kelas MUA 1D, NIM 0204212128. Saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Pengertian Pendidikan dan Kualitas Pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang. Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bab 2 Pembahasan. Definisi pendidikan dan pendidikan karakter. Pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki badan, kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pengertian pendidikan karakter. Penguatan pendidikan normal atau moral education atau pendidikan karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Thomas Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai yang inti. Kondisi kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu wahana pembentukan karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting di mana nation builder Indonesia diharapkan dapat berjuang membawa negara bersaing di kancah global. Seiring dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia, pendidikan pun menjadi semakin besar. Hal ini mendorong para siswa mendapatkan prestasi terbaik. Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Di antaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung atau daerah pedalaman, kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Pertama, mahalnya biaya pendidikan. Untuk yang satu ini tanpa saya jabarkan tentu semuanya telah paham ya. Yang kedua, sarana dan prasarana di beberapa tempat masih banyak di gedung sekolah yang kurang layak dipakai karena bencana ataupun usia bangunan yang cukup tua, sehingga menurunkan semangat dalam belajar. Bahkan penanganan pemerintah untuk menindaklanjuti ini pun masih kurang dianggap. Ketiga, kesejahteraan pendidik. Banyak yang dari para guru yang mengeluh bahwa penghargaan terhadap pahlawan tanda jasa ini begitu kurang. Bahkan sebagian dari tenaga pendidik tersebut memiliki sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pentingnya pendidikan karakter terhadap pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting pendidikan bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru di Indonesia. Akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak pendidikan karakter dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada saat memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2010 lalu. Tekad pemerintahan tersebut bertujuan untuk mengembangkan karakter dan budaya bangsa sebagai
bagian yang terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang harus didukung secara serius. Tujuan pendidikan karakter bangsa diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Bab 3, penutup. Kesimpulan dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa kategori, yaitu bangsa Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter melalui sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah pertama SMP, karena anak usia SMP sangat cocok untuk diberi pembelajaran tentang pendidikan karakter. Guru adalah orang tua para siswa, karenanya Rasulullah melarang para orang tua guru mendoakan keburukan bagi anak didiknya. Mendoakan keburukan pada anak merupakan hal yang berbahaya, dapat mengakibatkan kehancuran anak masa depannya. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Bila pendidikan karakter telah mencapai keberhasilan, tidak diragukan lagi kalau masa depan bangsa Indonesia akan mengalami perubahan menuju kejayaan. Dan bila pendidikan ini menjadi gagal, sudah pasti tampaknya akan sangat besar bagi bangsa ini, di negara kita akan semakin ketinggalan. Saran saya, pemerintahan harus selalu memantau, mengawasi dunia pendidikan, karena dari dunia pendidikan negara bisa maju, karena pendidikan juga negara bisa hancur. Bila pendidikan sudah disalahgunakan, selain mengajar, guru atau orang tua harus mendoakan anak muridnya. Yang menjadi lebih baik bukan mendoakan keburukan bagi anak muridnya. Guru harus memberi rasa aman, keselamatan ke setiap peserta didik di dalam menjalani masa belajarnya, karena jika tidak, semua pembelajaran dijalani anak didiknya akan sia-sia. Semoga karya tulis dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca dan audiens. Terima kasih. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.